Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kerabat sewot dimanapun berada, sobat sewot semuanya. Dalam perjalanan panjang kekuasaan, tak ada yang lebih menyakitkan daripada kebenaran yang ditutup-tutupi oleh mereka yang pernah berjuang bersama. Ketika kabar mencuat bahwa tim sukses internal PDI Perjuangan, orang-orang yang dulu membangun citra Jokowi dari nol, ikut membongkar proses rekayasa ijazah di kawasan Pramuka, Jakarta, publik seperti disadarkan bahwa ini bukan sekedar gosip, ini sinyal perlawanan moral. Apa yang mereka bongkar bukan semata aib, tapi keberanian menegakkan integritas di tengah budaya loyalitas membabi buta. Tim ses itu bukan sedang menjatuhkan Jokowi, mereka sedang menyelamatkan demokrasi dari kepalsuan simbolik. Mereka tahu membiarkan pemimpin tertinggi negara ini berkuasa dengan fondasi dokumen yang diragukan adalah pengkhianatan terhadap rakyat, bukan terhadap partai politik. Nah, sobat sewot, Pramuka ya di Jakarta bukan hanya lokasi biasa. Disitulah menurut narasi yang beredar terjadi momen paling krusial, pengeditan, pemolesan, dan rekayasa dokumen dengan tujuan demi membangun mitos lulusan tulen. Nah, kini saksi-saksi mulai bicara, sobat sewot. Bukti mulai mengalir, suara-suara yang dulu dibungkam mulai menyusup ke ruang publik. Nah, dan justru sobat sewot, karena kebenaran ini datang dari lingkaran dalam, ia tidak bisa diremehkan. Mereka tahu sistemnya, ya, mereka kenal prosesnya, dan mungkin dulu mereka diam karena takut, tapi sekarang suara mereka adalah suara keberanian. Membuka kedok ini adalah proses yang sangat menyakitkan, ya, tapi perlu gitu. Nah, bukan untuk membenci sosok Jokowi, tapi untuk menegakkan standar baru bahwa pemimpin masa depan tidak boleh lagi datang dari manipulasi arsip, tetapi dari transparansi dan rekam jejak sejati. Karena kebenaran harus diungkap meski dari dalam. Nah, lalu sampai kapan sobat sewot kebohongan bisa bertahan gitu? Nah, jika yang menyimpannya sudah tak mampu lagi memikul beban nurani. Jalan Pramuka, sekali lagi, Pasar Pramuka di Jakarta, ini di tempat itulah gitu kan. Di tempat itu menurut kabar yang tak bisa lagi dibungkam, sejarah baru ditulis dengan penghapus gitu. Nah, bukan pena, ijazah ya, simbol legalitas, legitimasi, dan kepercayaan publik disulap, dimodifikasi, dijahit ulang agar sesuai narasi besar tentang anak rakyat yang sukses mendaki singgasana republik gitu. Nah, namun kini sobat sewot, siapa sangka justru dari balik barikade yang dulu dibangun untuk melindungi, muncul mereka yang mulai bersuara. Mereka yang dulu meneriakkan kemenangan kini mengumumkan pengakuan. Tim ses sendiri, kader sendiri, orang-orang yang dulu ikut menyusun skenario agung, kini justru membuka babak baru, babak pertanggungjawaban. Nah, apakah ini pengkhianatan sobat sewot, ataukah ini loyalitas yang sesungguhnya gitu kepada bangsa? Bukan kepada sebuah nama seperti misalnya Mulyono dan geng Solo gitu. Nah, mereka tak lagi bicara untuk menjatuhkan sobat sewot. Sekali lagi begitu, mereka bicara untuk membersihkan sejatinya. Nah, membersihkan panggung politik dari naskah palsu, membersihkan republik dari mitos yang dijual sebagai kenyataan. Karena ketika pemimpin dibangun atas di atas fondasi yang rapuh sobat sewot, maka setiap kebijakan yang lahir darinya menjadi cacat legitimasi. Maka suara mereka bukan sekedar nyinyiran sumbang di tengah orkes kekuasaan, melainkan lonceng pengingat bahwa republik ini tak boleh dituntun oleh sebuah kebohongan besar. Nah, dan hari ini sobat sewot kita saksikan bahwa kebenaran meskipun dibungkam oleh protokol gitu kan, dihalang-halangi oleh loyalitas dan disembunyikan di balik tumbukan fotokopi, akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan tentu ini menjadi lampu merah buat Bang Adi Prayetno dan Rocky Gerung. Apakah mereka akan semakin sangar? Kita lihat berikut ini sobat sewot. Widodo ini berpasanganlah terus-menerus dengan Gani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di jalan Menteng 22 itu. Pak Betur, jadi tiga orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka, tiga orang ini Pak? Enggak,
Cuma Widodo aja. Widodo aja. Itu atas penjelasan Denny Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar Ya. bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak. Ya. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu. Ya, dia yang menerima. Oh, Jadi oke. dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya Tidak tahu, bertanya, tapi iya, belum saya terima. bertanya, dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu Itu Dhani adalah Iskandar. ijazah dari partai, dari PDI Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Dan di ujung telepon sudah ada senior saya, Dr. Zulkifli. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau wes apa? Mau ngomong Jawa. Wes orang ini nampol ya. Ini orang udah lama nggak bunyi, tapi begitu bunyi nampol. Karena orang bicara ijazahnya asli nggak, skripsinya asli nggak. Ini tiba-tiba Joko Widodonya asli apa enggak? Tolong dok, ini nggak boleh main-main dok, nggak boleh bercanda nih dok. Gimana dok ceritanya dok? Ya, ketika saya baca artikel itu karena disebut salah satunya saya kenal baik gitu loh. Yang mana nih? Ya dulu yang ngurus Dhani Iskandar. Oh Denny, oke. Itu politisi PDIP, ya. Itu sama-sama adik kelas saya di Universitas Airlangga, dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Oh gitu. MNI waktu itu. Oke. Jadi saya kenal baik ketika kita suka ngumpul saat itu. Terus dia tiba-tiba jadi tim sukses dari Pilgub gitu loh. Oh waktu ini ngomong DKI berarti ya? 2000 berapa? Ya. 2009 ya? 2000 berapa itu? 9. Oke. Ya. Pokoknya Pilgub DKI itu ya. Oke. Terus karena hampir tiap hari lah saya kumpul di situ, terus dia cerita dia ngurus ini. Ada yang mengherankan mas katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan berkas yang saya urus gitu. Oke. Saat itu saya nggak terlalu tanggapi lah urusan ngapain saya ngurusin Pilgub gitu kan. Nah ketika tulisannya Bidor itu muncul, saya jadi ingat peristiwa itu. Saya kejar sampai di Surabaya, saya temui di Surabaya karena di Surabaya. Kemarin saya berangkat ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi. Ini menarik ini kan. Ini Surabaya Jawa Timur ya, bukan Jalan Surabaya Menteng ya? Nah, Surabaya Jawa Timur, saya berangkat Surabaya Jawa Timur hanya untuk urusan ini, gitu loh. Karena ini menyangkut masalah besar, masalah bangsa gitu loh. Saya berangkat sana, saya ikut. Kamu waktu itu ngomong ini, gimana sih? Coba kamu ulang ceritanya. Saya sudah ngomong sama sampean, kamu nggak ngereken katanya gitu. Bahwa ini kok lain foto yang di berkas yang saya urus dengan orangnya. Wah ini, waduh, harus saya telusuri nih. Saya bilang begitu. Terus saya konfirmasi dengan beberapa ya teman akrab lah, tokoh-tokoh intelijen yang duduk di posisi penting. Mereka cerita, oh itu biasa itu penyamaran. Jangan masuk dulu, itu nanti babak berikutnya. Saya kira aku mah takut sih. Itu kalau si Denny bilang ini orangnya kok beda dengan berkas yang saya urus, berarti Denny sebelumnya kenal dong dengan Joko Widodonya dong, sehingga dia bisa membandingkan berkasnya dengan orangnya beda. Pripun?
Loh bukan, berkasnya kan dia tahunya dari berkas itu kan. Oke. Tapi ketika ketemu kok beda ya orangnya ya, gitu. Dia ngomong, Mas kok beda ya orangnya ya. Ketemu tuh ketemu Jokowi yang sekarang apa yang hilang? Yang sekarang. Dia tidak kenal sama yang hilang, makanya hilang tidak kenal. Sama yang itu kan berkas-berkasnya kayak kacamata, berkumis. Loh orangnya ini begini. Nah, ya saya waktu itu nggak kenal lah urusanmu lah, saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu kan. Nah sekarang ketika itu berita itu muncul, saya kejar di Surabaya, saya telusuri. Dia ngulang lagi, kan saya sudah ngomong sama sampean, katanya sampai nggak ngereken ya sudah. Saya bilang itu, kamu yakin tapi kalau kamu beda-beda. Nah kebetulan saya sempat ketemu sama Joko Widodo yang sekarang ini waktu Pilgub itu putaran pertama saya ketemu, gitu loh. Tapi saya kan nggak lihat berkasnya. Saya cuma nggak lihat berkasnya. Mas, waktu dokter ngobrol sama si Denny itu di Surabaya itu, setelah dia mau cerita lagi, analisis dia piye itu? Gimana kok bisa beda orang sama berkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh. Operasi besar untuk menguasai Indonesia, diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu, dicari lah mungkin ini operasi besar. Oke, satu lagi. Apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak ngeh karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan ya. Orang nggak ngeh lah, dianggap ya ini dengan itu kan orang yang ditugaskan sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario dan lain-lain. Oke. Jadi ini makhluk antabaranta ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo, gitu ya? Iya. Itu kan perandes, bukan insinyur. Orang juga kangen kan. Makanya sampai nanya Joko Widodo asli di mana gitu ya? Karena ini makhluk antabaranta ya. Oke. Sekarang kita masuk yang tadi sampai ngobrol sama sejumlah tokoh intelijen yang menjabat yang berpengaruh, apa kata mereka? Nah, setelah saya punya kesimpulan nama Denny, indikasi sementara ini ya, bahwa ini operasi besar berarti menampilkan sosok untuk menguasai Indonesia dengan atribut sebagai Joko Widodo, kan? Karena mungkin berkasnya sudah diketahui dulu kan, nggak tahu namanya operasi, saya konfirmasi dengan beberapa tokoh intelijen. Dia bilang, itu biasa, penyamaran di dunia intelijen itu biasa, katanya. Kalau dulu pakai operasi plastik, katanya gitu, ya kan, disamakan. Kalau sekarang malah dikloning, katanya dikloning. Wah, saya makin ngeri nih kalau lihat begitu dikloning. Contohnya siapa? Nah, banyak itu kejadian orang yang sama ada di tempat yang berbeda, katanya gitu. Nah, terus saya tanya sama tokoh intelijen kita di mana? Saya bilang begitu. Wah, saya mungkin bisa tidur, saya tidur udah petik, bisa juga bagian mereka bagian dari operasi itu kan, kita tahu. Opsinya ada di Indonesia gitu. Kalau sampean sebut-sebut kemungkinan cloning, itu kan berarti sosoknya ada dan mirip dengan yang sekarang dong. Fisiknya apa yang kalau cloning kan persis sama, duplikat. Iya. Ini kan makanya kecanggihan teknologi ini kan ya kita sudah tahu lah, banyak lah. Saya mau balik ke kesaksian Denny tadi. Panjenengan kan bilang ini beda berkasnya sama orangnya gitu kan. Nah berarti saya masih berpikir ini orang yang sama sekali berbeda, Dok, yang memang disiapkan menjadi Jokowi dengan identitas seperti itu. Nah maka dalam konteks ini pertanyaan sampean dalam artikel itu di mana Jokowi yang asli menjadi relevan kan begitu. Gini Mas, kenapa saya selalu menyebut nama Joko Widodo? Saya menyebut Jokowi. Karena yang dihilangkan atau hilang itu kan Joko Widodonya. Gitu loh. Dimunculkan nanti disebut Jokowi. Bahkan ada cerita dari Joko Widodo yang saya indikasikan palsu itu ngomong Jokowi ini adalah nama yang
dibuat oleh seorang Jerman, kata dia. Iya. Itu teman saya dari Jerman. Ada cerita itu betul. Ini kan Iya. ada, kan ini berarti orang ini memang sudah disetting gitu dengan segala teknologi anunya gitu. Iya. Hilangnya jejak Joko Widodo yang dihilangkan itu kan dia sebut tadi Jokowi. Bahkan dia cerita nama sekecil saya Mulyono. Oke. Konsentrasinya ke situ jadi orang, tidak sampai ke yang aslinya gitu. Oke, teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel, di paragraf ini memang Dr. Joel menulis gini, antara lainnya, keberhasilan dari sebuah operasi intelijen seringkali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo, mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius, bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud. Wih, ngeri banget ya. Nama panggilan seperti Jokowi, bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Gitu, Dok ya? Ya, betul. Memang kalau kita dengar cerita teman-teman sekalian, Jokowi itu mengaku bahwa nama Jokowi itu pemberian orang asing, karena melafalkan Joko Widodo buat orang asing itu agak repot, jadi disikat jadi Jokowi, kan begitu, Dok ya, waktu itu ya? Repot, ini kan bohong ini sudah. Ya, itu skenario bohong. Oke. Nah, kalau ini ngomong operasi besar, kira-kira pihak mana aja yang terlibat? Pasti ada pihak eksternal dong, asing dong. Oh, pasti. Kan persepsi. Sekarang kita dibangunkan oleh persepsi, bukan data dan fakta. Tapi persepsi yang dibangun. Kalau persepsi sudah terbangun, sudahlah, data dan fakta itu jadi hilang, gitu kan? Persepsinya yang berhasil mempengaruhi opini publik, kan gitu. Iya. Ya. Jadi memang kalau Dr. Jul bilang, teman-teman, yang di paragraf berikutnya, ketika Dr. Jul nyinggung soal penjatuhan Presiden Soeharto, itu adalah hasil kerja sukses persepsi yang menurut Dr. Jul skema global dengan keterlibatan National Democratic Institute atau NDI yang dipimpin oleh Madeleine Albright. Ini Menteri Luar Negeri zaman Clinton ya, Dok ya? Ya, betul, zaman Clinton. Jadi tidak mustahil menurut dugaan Dr. Jul ini kisah serupa terjadi pada saat-saat ini ya, gitu. Gimana, Dok? Iya, memang begitu. Yang kan kita dipersepsikan bahwa Pak Presiden Soeharto terlalu lama berkuasa, maka perlu dibatasi masa jabatannya, maka perlu di demo dan lain-lain. Padahal MPR sendiri yang tahun 98 sudah buat TAP tentang masa jabatan presiden, itu satu, pembatasan masa jabatan. Sebelumnya di penjelasan juga ada masa jabatan itu, gitu loh. Jadi itu penyimpangan terhadap undang-undang dasar yang asli sebetulnya. Jadi ngomong persepsi itu dibangun, bahkan dibangun. Nah, masalah undang-undang dasar ya, maaf ya, masalah undang-undang dasar. Kan persepsinya undang-undang dasar yang sekarang itu sama dengan yang dulu, cuma ada penyesuaian, penyempurnaan, padahal beda gitu. Makanya beda, ini undang-undang dasar baru. Balik ke persepsi teman-teman ya, ini Dr. Jul nulis bagus banget ya. Jadi bagaimana kekuatan asing global dengan membangun persepsi bahwa Soeharto otoriter, KKN, bla 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 bla, sehingga perlu diselesaikan, ditumbangkan. Padahal kata Dr. Jul, orang ini, Pak Harto ini, suka nggak suka, terbukti berhasil membawa Indonesia jadi macan Asia sesungguhnya ya. Di ASEAN kan sangat dihormati dia kan ya. Tapi kan itu hilang karena persepsi tadi ya. Itu hilang karena persepsi tadi. Ngeri. Oke, Dok, sekarang kita balik ke zaman sekarang lagi. Ini kita mesti bagaimana kalau dengan temuan-temuan, apa bukan temuan lah, persepsi yang persepsi lagi, asumsi yang Dr. Jul sampaikan ini, kita mesti bagaimana? Gini, kalau kita kan pasti ada pro kontra dengan tulisan saya sudah siap itu. Nah, ya kita duduk bareng lah, kita jangan sampai gitu. Itu target saya, jadi objek mana-mana disibukkan dengan hal-hal yang sepele, sementara bangsa lain sudah maju ke depan. Yang saya nggak mau gitu. Kita jangan jadi objek, kita harus jadi subjek. Kita sudahlah, kita hilangkan perbedaan kita. Makanya saya juga nggak
maaf menyerang tanda petik teman-teman yang sedang konsentrasi tentang ijazahnya. Nah, ini teman saya sebangsa semua, ya kan? Apalagi sama dokter Diva misalnya, itu kan kalau sumpah kita sebagai dokter itu saudara sekandung gitu loh. Mungkin dong saya menganggap ini keliru, tidak bisa. Ayo kita duduk bareng-bareng, ini persoalan bangsa ini. Oke. Ayo duduk bareng gitu. Pertanyaan terakhir, Dok. Ya kan? Pertanyaan terakhir, ini kalau teorinya Dr. Joy benar, ngeri betul selama 10 tahun, mundur lagi ke 5 tahun atau 2-3 tahun di DKI, mundur lagi 2 periode di Solo walaupun nggak tuntas, kita dipimpin oleh orang yang nggak jelas siapa, yang tentu bawa misi. Dan ketika 10 tahun dia berkuasa, misinya tampaknya lebih jelas ya, yaitu menyerahkan kedaulatan dan sumber daya alam kita kepada asing, terutama RRC, kan begitu? Itu kan yang terjadi. Oke. Kasus Pulau di Aceh, kasus Raja Ampat. Ini kan ujung ke ujung, ini kan bahaya nih. Kalau kita tidak segera duduk, ayo duduk. Saya minta teman-teman yang persepsi beda, ayo duduk. Ini emergensi nih, kalau di dunia kedokteran ini emergensi, bukan urgent lagi gitu. Oke. Ya, Sip, kan? kalau gitu, ngeri. Oke, Dok, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup obrolan kita? Ya, saya cuma pesan sama saudara-saudara saya sebangsa, ayo kita segera bersatu, ya. Kita bersatu, terus kemudian bergerak, atau kita punah sebagai bangsa saja. Oke, makasih banyak, Dok ya. Selamat beristirahat, salam buat keluarga, sehat-sehat terus. Ya, Oke, teman-teman kalian, tadi dengan Dr. Zul yang menurut saya analisisnya, persepsinya, asumsinya membuat kita berpikir ulang. Kalau yang dia paparkan itu benar, aduh, seperti saya bilang tadi, kita minimal 10 tahun loh. Indonesia dipimpin oleh orang yang kita nggak tahu siapa, dengan misi-misi tertentu, dan memang akhirnya kita bisa membaca, seperti kata Dr. Zul tadi, misinya